Nah, jadi 4-nya ini kita keluarkan terlebih dahulu, lalu kita kerjakan integral dari X pangkat 3 dx dulu ya. Jadi cara mengerjakannya seperti yang atas tadi. Berarti gimana caranya? Seper dari jumlah pangkatnya ditambah 1. Ini pangkatnya 3. 3 tambah 1 ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mahir ya, sudah bisa, sudah lancar, jadi langsung saja ya. Langsung saja. Jadi 3 pangkat dari sini 3 bertambah 1 berarti 4. Seperempat X pangkat tambah 1, 3-nya berarti 4 ya. Jangan lupa akhirnya plus C. Nah, berarti ini 4-nya yang tadi kita keluarkan tinggal kita gabungkan ya. 4 dikali 1/4. Nah, berapa 4 kali 1/4? 4 dikali 1/4 ya hasilnya 1 kan? Berarti 1x pangkat 4 plus C. Jadi 1 ini yang di depan konstantanya ini kalau misalkan 1, jadi bisa tidak kita tulis ya. Jadi hasil akhirnya adalah x pangkat 4 plus C. Nah, ini adalah hasil akhir dari integral 4x pangkat 3 dx ya. Seperti itu ya cara mengerjakan. Jadi ini dua contoh soal yang saya berikan ini adalah contoh soal untuk integral tak tentu ya. Jadi itu ya, tadi sudah saya jelaskan di depan perbedaan integral tak tentu dengan integral tentu. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan integral tentu ya. Jadi saya menggunakan agar lebih kalian memahami. Jadi saya menggunakan soal yang sama saja ya. Cuman saya kasih batas atas, batas bawah. Jadi supaya lebih jelas ya. Dengan soal yang sama ini untuk contoh integral tak tentu ya. Dan yang sebelah kanan ini saya berikan contoh integral tentu ya. Jadi saya menggunakan soal yang sama saja ya. Cuman saya berikan batas. Jadi batas x kuadrat dx ya. Jadi saya menggunakan soal yang sama seperti tadi. Cuman saya kasih batas. Misalkan saya batasnya 1 sampai 2 ya. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 2 dengan fungsi yang sama dengan soal yang tadi ya. Jadi cara pengerjaannya bisa dilihat cara pengerjaannya ya. Jadi kita mengintegralkan ini kan, mengintegralkan fungsi ini. Tadi sudah kita kerjakan kan, ini hasil akhirnya kan. Hasil akhirnya tadi 1 per pangkatnya ditambah 1, 3 X pangkatnya bertambah 1, 2 berarti pangkatnya bertambah 1 berarti 1 per 3 X pangkat 3. 1 per 3 X pangkat 3 ini cara mengerjakan sama seperti tadi ya. Ini sama seperti ini cara pengerjaannya. Cuman bedanya tidak ada plus C-nya. Tidak ada plus C-nya. Cuman kita evaluasi dari batas bawah sampai batas atas, itu perbedaannya ya. Konsep dasarnya sama, cara pengerjaan awalnya sama, cuman bedanya tuh ada batas atas, ada batas bawah. Ini batas atas, batas bawah, batas atas. Jadi bisa kita ganti aja langsung. Tadi udah kita berikan nilai kan, batas bawahnya 1 ya, batas atasnya 2. Gimana cara mengevaluasinya ya? Cara mengevaluasinya adalah tinggal kita evaluasi batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1 ya. Gini cara mengevaluasinya. Di sini ada koefisien 1/3 ini dia termasuk koefisien ya. Variabelnya x ini kan x pangkat 3 ini variabel. Jadi yang dia termasuk ke dalam koefisien, jadi bisa kita taruh di luar dulu ya. Perhitungannya nanti kita diakhirkan aja. Kita hitung dulu variabelnya kan. Jadi 1/3-nya kita taruh di luar, atau bisa kita kasih kurung ya, bisa kita kasih kurung. Jadi 1/3-nya kita taruh di luar. Kita selesaikan ini dulu, x pangkat 3 ya. Ini di x pangkat 3-nya ya, hasil integralnya ini kan. Hasil dari integralnya itu adalah 1/3 x pangkat 3. Mau kita evaluasi dari batas atas dikurangi batas bawah. Cara mengevaluasinya 1/3-nya kita taruh di luar. Maka kita ganti variabel x-nya. Variabel x-nya dengan batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya berapa? 2. Maka ganti x-nya dengan 2. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi batas bawah. Dikurangi batas bawah. Batas bawahnya 1 ya. Kita ganti x-nya dengan 1. Berarti 1 pangkat 3. Kita kasih ke kurung, tutup. Jadi kita selesaikan dulu ini yang dalam kurung dulu. Kita selesaikan dulu yang dalam kurung ya. Maka setelah ketemu hasil dalam kurung ini, baru kita kalikan dengan 1/3 ya. Jadi saya ulangi lagi nih cara mengerjakannya. 1/3-nya taruh di luar ya. Lalu kita evaluasi batas atas dikurangi batas bawah.
kita ganti variabel dengan batas atas 2, ya pangkatnya tetap 3 kan? Pangkatnya tetap 3. 2 ya. 2 ini pangkat 3 dikurangi batas variabel ganti dengan batas bawah. Batas bawahnya 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya sepertiga. Dalam kurung kita selesaikan dulu. 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi perkaliannya sebanyak 3 kali 2-nya. 2 kali 2 kali 2. Ya jadi kalian kalau perpangkatan seperti ini harusnya sudah mahir ya. Sudah bisa, ini kan pelajaran SMP ya. Jadi harus di luar kepala. 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. 1 pangkat 3 hasilnya 1 ya. Jadi kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 8 kurangi 1 7. Jadi sepertiga dikali 7. Berapa sepertiga kali 7? Ya 7/3. Nah ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah 7/3. Ya, jadi itu perbedaannya kan. Jadi kalau kita menghitung integral tentu, pasti hasil akhirnya adalah dalam bentuk bilangan, dalam bentuk nilai. Baik itu pecahan ataupun tidak pecahan, baik 0, positif ataupun negatif. Jadi ini hasil akhirnya adalah 7/3 sudah dalam bilangan. Nah sekarang nomor 2. Nomor 2. Jadi ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi ini hasil akhirnya adalah 7/3. Nah sekarang contoh yang kedua. Soalnya sama seperti tadi, di integral. Saya ambil soal yang sama ya. Jadi integral dari 4x pangkat 3 dx. Kita ingin mengintegralkan 4x pangkat 3 dx. Tapi karena ini merupakan contoh integral tentu, maka saya akan berikan batas. Misalkan batasnya 0 sampai 1 saja ya. Misalkan batasnya. Jadi nanti dalam soal lain misalkan ya, jadi batasnya itu tidak harus positif ya, tidak harus 0. Jadi dia bisa negatif ya. Jadi ini saya contohkan yang mudah dulu ya. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 1 ya, dengan soal yang sama ya, dengan soal yang sama tadi seperti di integral tak tentu ya. Ini saya berikan batas, maka dia menjadi soal integral tentu. Ya, gimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi. Jadi karena dia soalnya sama seperti tadi, berarti tinggal kita lanjutkan saja. Maka tadi hasil akhirnya apa? X pangkat 4 kan? Hasil dari integral ini tadi kan sudah kita kerjakan di integral tak tentu tadi. Hasilnya adalah X pangkat 4. X pangkat 4-nya tidak plus C ya, karena dia integral tentu. Maka kita evaluasi dari batas bawah sampai batas atas ya. Cara mengevaluasinya, karena dia tidak mengandung koefisien ya, dia tidak mengandung koefisien, cuman dia koefisiennya 1 kan. Kalau koefisiennya 1 berarti kita tinggal evaluasi saja variabel ini dengan batas atas dikurangi batas bawah. Tinggal kita ganti variabel x nya dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Berarti kita ganti x nya 1 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4 ya. Berarti ya, jadi cara mengevaluasinya, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, berarti kita kurangi batas atas dikurangi batas bawah yang kita ganti variabelnya. Yang kita ganti variabel dalam hal ini variabelnya x ya. Berarti kita ganti 1 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. Jadi pangkatnya tidak berubah, pangkat 4 ya, tinggal kita hitung. X 1 pangkat 4 berapa? 1 kan? 0 pangkat 4 ya 0, berarti hasilnya 1. Ya jelas ya. Jadi itu ya perbedaannya ya. Sekali lagi saya jelaskan perbedaan dari integral tak tentu dan integral tentu ya. Jadi kalau misalkan dalam integral tak tentu ya, dia masih dalam variabel kan, masih dalam variabel x ya, masih dalam variabel x. Tapi kalau dalam integral tentu dia sudah berbentuk nilai, sudah berbentuk bilangan 7/3 1 kan ya. Jadi itulah perbedaan integral tentu dan integral tak tentu. Jadi secara konsep dasar awalnya itu adalah sama ya. Jadi contoh yang saya berikan ini itu masih sederhana ya. Contoh soalnya masih sederhana, masih dalam satu suku ya, masih satu suku kan, satu suku. Gimana kalau misalkan dia lebih dari satu suku, misalkan ada 2 suku, 3 suku ya. Jadi konsep awalnya sama ya, konsep awalnya sama, cuman tinggal kita integralkan saja masing-masing suku ya. Jadi di integral ini ada beberapa teorema ya berkaitan dengan hal tadi. Ada beberapa teorema bisa kita lihat ya di sini di buku.
Ada beberapa teorema ya. Jadi yang pertama teorema 1 ya. Itu adalah yang berkaitan dengan konstanta ya, yang berkaitan dengan jadi jika n bilangan rasional dan itu n tidak boleh sama dengan 1, maka integral dari x pangkat n dx ini rumus dasar awalnya ya. Ini teorema 1 ini merupakan rumus dasar awal tadi, rumus integral ya. Jadi teorema 2 ini kalau misalkan teorema 2 ini sebenarnya tadi sudah kita kerjakan ya, sudah kita kerjakan ketika tadi ada koefisien. Yang tadi contohnya adalah yang tadi integral 4x pangkat 3 ya. Jadi 4 ini dia koefisien ya. 4 ini adalah koefisien atau konstanta. Jadi jika f fungsi yang terintegralkan dan k suatu konstanta, maka integral k fx dx, maka k-nya bisa keluar terlebih dahulu kan. Maka kita integral fungsi fx. Ini adalah penerapannya seperti tadi contoh soal yang saya berikan ya. Jadi 4 ini ibarat konstanta atau koefisien, bisa kita keluarkan terlebih dahulu, maka kita hitung dari fungsi x pangkat 3 ini. Hasil akhirnya baru kita kalikan dengan 4 ya. Ini adalah penerapan dari teorema 2. Nah, teorema 3 ya, teorema 3. Nah, ini kalau misalkan lebih dari satu suku, misalkan di sini ada 2 suku ya. Jadi kita memiliki misalkan ada fungsi fx dan fungsi gx ya, masing-masing ditambahkan fungsi fx ditambah fungsi gx, masing-masing diintegralkan ya, berarti kita integralkan masing-masing. Fungsi fx-nya kita integralkan, fungsi gx-nya kita integralkan. Ya, begitupun dengan teorema 4. Kalau teorema 3 dia penjumlahan, kalau teorema 4 dia pengurangan. Ya, berarti kalau ada suatu fungsi f dan x dikurangi fungsinya itu ya, ya maka tinggal dikurangi aja masing-masing kan, masing-masing fx-nya diintegralkan lalu dikurangi dengan gx-nya diintegralkan ya. Nah, berkaitan dengan teorema 3 dan teorema 4, saya akan berikan beberapa contoh. Misalkan ya, jadi yang sudah saya tadi berikan itu adalah soal yang memiliki satu suku. Jadi misalkan saya kasih contoh lain ya, contoh lagi nih. Misalkan kita disuruh menghitung integral dari x kuadrat ditambah dengan 3x pangkat 3 ya, dx. Nah, ini adalah contoh integral 2 suku ya. Kalau tadi yang kita kerjakan di awal itu hanya satu suku. Nah, ini ada 2 suku. Ini adalah penerapan dari teorema 3 tadi ya. Ini adalah penerapan dari teorema 3 tadi. Teorema 3 ini nih. Ada fungsi fx, ada fungsi gx ya. Di sini dalam hal ini fungsi fx-nya adalah x kuadrat, fungsi gx-nya adalah 3x pangkat 3. Nah, cara pengerjaannya sebenarnya sama saja ya. Konsep awal kita masing-masing integralkan. Jadi kita integralkan yang fungsi x kuadratnya atau suku pertamanya, kita integralkan yang 3x pangkat 3-nya atau suku keduanya. Jadi cara pengerjaannya sebenarnya sama ya. Cara pengerjaannya sama. Jadi masing-masing kita integralkan x kuadrat dx dan kita integralkan 3x pangkat 3 dx ya. Paham? Jadi kalau ada 2 suku, kalau misalkan nanti di soal misalkan ada lebih dari 2 suku, 3 suku, 4 suku, tetap pengerjaannya sama. Jadi masing-masing suku kita integralkan. Ini ada 2 suku, jadi suku ini kita integralkan, ini juga kita integralkan, ditambahkan, ini ditambah. Jadi cara pengerjaannya kembali kepada cara tadi kan. Gimana konsep awal integral? Pangkatnya berapa ini? 2. Maka bertambah 1 pangkatnya. Jadi 2 tambah 1, 3. Berarti 1 per 3x pangkat 3 ya. Jadi jangan dulu plus c. Plus c-nya adalah nanti aja di akhir kan. Jadi nanti aja kita tambahkan plus c atau konstanta di akhir pengerjaan ya. Lalu kita integralkan suku kedua. 3, ini ada 3 ya. Ada 3, maka 3-nya kita keluarkan terlebih dahulu kan. 3-nya kita taruh dulu, simpan dulu. Kita integralkan yang ini dulu. Integral dari x pangkat 3 ya. Jadi kita integralkan 3-nya adalah berupa koefisien atau konstanta, kita keluarkan. Lalu kita integralkan x pangkat 3-nya. Ya, gimana? Ini pangkatnya 3. Pangkatnya bertambah 1 jadi 4. Jadi 1 per 4 x pangkat 4, baru hasil akhirnya adalah plus c. Ya. Lalu hasil akhirnya kita tinggal gabung x per 3 x pangkat 3 ditambah 3 dikali 1/4 berapa? 3 per 4 x pangkat 4 dan plus c, jangan lupa plus c. Ini kalau integral tak tentu. Jadi ini udah hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah ini
sepertiga X pangkat 3 ditambah 3/4 X pangkat 4 plus C. Ya, ini adalah hasil akhir. Nah, gimana contoh integral tentu? Misalkan saya berikan contoh lain ya, dengan soal yang berbeda ya. Misalkan saya ingin menghitung integral dari 1 sampai misalkan 2 deh ya. Jadi batas atau misalkan saya kasih contoh yang batas negatif deh ya. Jadi batas bawahnya negatif 1, batas atasnya positif 2. Fungsinya misalkan 2x ditambah misalkan 3x kuadrat ya, dx ya. Ini ya. Jadi ini termasuk integral tentu ya. Jadi sekali lagi coba kalian pahami lagi, integral tentu. Karena dia memiliki batas bawahnya -1, batas atasnya 2, maka dia termasuk soal integral tentu ya. Jadi cara pengerjaannya sama. Jadi ini ada 2 suku, 2x suku pertama, 3x kuadrat suku kedua. Jadi kita masing-masing integralkan saja. Nah, jadi kita integralkan -1, 2x dx tambah integral -1, 2, 3x kuadrat dx ya. Jadi kita integralkan ininya, kita integral 2x-nya, kita integral ini. Jadi masing-masing diintegralkan kan? Batasnya dengan batas yang sama, -1, 2, -1 sampai 2. Ini soalnya 2x, ini suku pertama. Ini 3x kuadrat suku kedua. Jadi caranya sama. Konsep integralnya sama. Ini pangkatnya berapa pangkatnya? Kalau misalkan tidak ada pangkat ini diketak, ini anggapnya pangkat 1 kan? Jadi 2x ini bukan dia tidak memiliki pangkat, tapi dia memiliki pangkat, tapi pangkatnya 1 ya. Jadi kita anggap ini pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1 bertambah 1 berarti jadi 2 kan? Berarti 2-nya ini adalah koefisien, kita bisa taruh di luar dulu. Jadi 2 1/2. 2 ini dapat dari mana? Pangkatnya 1 bertambah 1 berarti 2. X sudah bertambah 1 berarti jadi 2 ya. Kita evaluasi batas bawah, batas atas, tambah 3 taruh di luar, jangan lupa. Ini pangkatnya berapa? 2 tambah 1 berapa? 3, berarti 1/3. X pangkatnya udah bertambah 1 tadi, dari 2 jadi 3 ya. Jadi ini pangkat ini tambah 1 berarti 1 per pangkat tambah 1 ini 3. X pangkat 3 karena dia pangkatnya sudah bertambah 1. Dievaluasi dari batas bawah, batas atas. Tinggal kita selesaikan masing-masing. Ini 2 dikali setengah berapa? 2 kali setengah 1 kan? Ya, jadi kalau 1 ya udah kita enggak usah tulis aja kan. Jadi x kuadrat ya. Batas bawah, batas atas. Tambah 3 dikali sepertiga 1 juga kan? Jadi enggak usah kita tulis. Jadi x 3 batas atas, batas bawah sampai batas atas. Sudah, kita tinggal evaluasi masing-masing kan. Kita ganti dengan batas atas 2 dan batas bawah -1 ya. Dan kita selesaikan, ganti variabelnya dengan batas atas dikurangi batas bawah. Variabelnya di sini apa? Variabelnya x kan, berarti kita ganti 2 pangkat 2 dikurangi -1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 3 dikurangi -1 pangkat 3 ya. Bingung nggak? Ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan ya. Ini sudah tinggal kita evaluasi kan. Jadi masing-masing kita evaluasi. X yang kita ganti adalah variabel X-nya. Pangkatnya tetap tidak berubah ya. Pangkatnya tetap 2, pangkatnya tetap 2 ya. Kita ganti variabelnya dengan batas atasnya 2, berarti kita ganti X-nya 2. 2 pangkat 2 dikurangi ya. Dikurangi karena batas bawahnya -1, berarti kita tuliskan -1. Pangkatnya tidak berubah 2. Ini yang suku pertama. Lalu suku kedua tambah dengan variabel yang ini yang ganti. Variabel yang ganti ya. X ya. X-nya diganti dengan batas atasnya 2. Ya kan? Batas atasnya 2. Pangkatnya tidak berubah 3 dikurangi batas bawahnya -1, berarti -1 pangkat 3. Tinggal hasil akhirnya 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurangi -1 kuadrat. -1 kali -1, min kali min positif, berarti hasilnya -1 kuadrat itu hasilnya 1 kan.
tambah 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi min 1 pangkat 3. Ya. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil maka hasilnya negatif kan? Negatif. Ya, negatif 1 kan? Ya. Jadi 4 kurangi 1 itu 3 ditambah 8 dikurangi min 1. Min ketemu min plus jadi 8 tambah 1 kan jadinya. 8 tambah 1 berapa? 9. Jadi 3 ditambah 9 berapa? 12. Nah inilah hasil akhirnya. 12. Nah, itu adalah contoh soal yang saya berikan adalah contoh soal-soal integral tentu dan integral tak tentu. Ya, coba kalian ulangi lagi mana yang tidak paham, mana kalian harus pahami soal-soal dari integral tak tentu maupun soal-soal integral tentu. Nah, jadi sekali lagi konsep dasar cara pengerjaan di awal baik itu integral tentu maupun integral tak tentu itu sama. Cuman tadi ada sedikit perbedaan ya, coba kalian bisa pelajarin lagi ya. Jadi cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai konsep dasar integral. Nanti pada kesempatan lain saya akan lanjutkan kepada soal-soal yang lebih rumit ataupun kepada subbab selanjutnya. Jadi sekian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.